Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan belajarnya dipermudah sampai selesai. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai ajaran masing-masing ya. Pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang materi sistem gerak. Tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat mengidentifikasi komponen alat gerak untuk melalui pengamatan. Yang kedua, siswa dapat menguraikan komponen alat gerak yang bekerja melalui pengamatan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam tulang rangka manusia berdasarkan hasil pengamatan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi rangka manusia berdasarkan hasil pengamatan. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan struktur tulang melalui data hasil pengamatan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, mengidentifikasi alat gerak. Yang kedua, menguraikan komponen penyusun pada sistem gerak. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam tulang rangka. Yang keempat, menjelaskan fungsi rangka manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan struktur tulang. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar anak-anak yang sedang melaksanakan kegiatan pramuka, yaitu kegiatan perkemahan. Perhatikan pula pada bagian tenda yang mereka dirikan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana tenda tersebut dapat berdiri tegak? Tenda dapat berdiri dengan tegak karena adanya kerangka. Kerangka itu adalah penopang tenda sehingga tenda tersebut dapat berdiri dengan tegak. Sekarang perhatikan apa yang terjadi pada tenda dalam video tersebut. Ya, betul sekali. Tenda tersebut tertiup angin yang sangat kencang. Kemudian kerangkanya tidak kuat menopang, akhirnya roboh. Kemudian bisa jadi kerangka ini ada yang lepas sehingga membuat tenda tidak bisa berdiri dengan tegak. Selanjutnya, kita perhatikan pada video yang kedua. Dapat kita saksikan bagian tenda yang depan dan belakang berbeda ya. Bagian depan terlihat kerangkanya lepas, sedangkan bagian belakang kerangkanya masih utuh dan berdiri tegak seperti posisi yang seharusnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini mereka ada di posisi yang tegak. Bisa duduk dengan tegak dan bisa berdiri dengan tegak. Mengapa tubuh manusia bisa duduk dan berdiri dengan tegak? Apakah ada hubungannya dengan tenda yang sudah kita lihat tadi sebelumnya? Apakah tubuh manusia mempunyai rangka juga yang menopang tubuhnya sehingga tubuh bisa dalam posisi tegak? Oke. Untuk menjawab semuanya, kita saksikan slide berikutnya. Gambar ini adalah sistem rangka pada manusia. Dapat diketahui bahwa pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tengah terdapat
6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, tulang ruas jari, dan tulang telapak tangan. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 26 tulang. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh, yaitu yang pertama memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, untuk tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Rangka manusia terdiri dari satu rangka aksial dan kedua ada rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Dan untuk rangka yang apendikular itu terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Dapat kita perhatikan ternyata tulang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tulang panjang atau bisa disebut dengan tulang pipa. Bentuknya seperti pipa, misalnya pada tulang lengan. Yang kedua ada tulang pipi, bentuknya juga seperti pipi, misalnya pada tulang dada. Yang ketiga ada tulang pendek, misalnya itu pada tulang ruas jari. Dan yang terakhir ada tulang tidak beraturan, bentuknya juga tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung. Jenis tulang terdiri dari 2, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Pada tulang sejati, tulang tersebut telah mengalami yang namanya pematangan tulang, sehingga strukturnya lebih keras dari tulang rawan. Pada struktur tulang rawan, itu dia bersifat kuat dan lentur daripada tulang keras karena kandungan kolagennya yang sangat tinggi.